Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Rizky Busra dari kelas PTIKC, mata kuliah pengantar ilmu komputer oleh Bapak dosen Dr. Mustari S. Lamada, SPD MT. Dan topik yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yakni mengenai pengantar basis data. Adapun pokok pembahasannya, yang pertama, basis data. Kedua, 3 tingkatan arsitektur basis data, ANSYS part. Yang ketiga, bahasa dalam DBMS. Yang keempat, model data. Yang kelima, fungsi DBMS. Keenam, komponen DBMS. Dan yang terakhir, arsitektur DBMS multi-user. Baik, pembahasan yang pertama yakni basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Nah, setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat arsitektur komersial DBMS yang didasarkan pada perluasan arsitektur yang disebut sebagai arsitektur ANSYS part. Dan tujuan utamanya dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Nah, informasi yang penting pada basis data diantaranya 3 tingkatan arsitektur ANSYS part, pengenalan model data, fungsi yang disediakan oleh DBMS multi-user. Pembahasan yang kedua, 3 tingkatan arsitektur basis data ANSYS part. Nah, tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Tingkat eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antar entitas, relationship yang diperlukan saja. Yang kedua, tingkat konseptual atau conceptual level. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah semua entitas beserta atribut dan hubungannya. Batasan data, informasi semantik tentang data, keamanan dan integritas informasi. Deskripsi data dari entitas pada tingkat ini hanya terdiri dari jenis data dan besarnya atribut tanpa memperhatikan besarnya penyimpanan dalam ukuran byte. Yang ketiga, tingkat internal atau internal level. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Nah, pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan physical store. Next, tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut ini. A. Alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. B. Deskripsi record untuk penyimpanan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen. C. Penempatan record. D. Penempatan data dan teknik encryption. Next, ada tingkatan arsitektur basis data. Bisa dilihat dari tabel tersebut. External level, conceptual level, internal level. Nah, next ada data independence. Tujuan utama dari tingkat arsitektur adalah memelihara kemandirian data atau data independence, yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah tidak mengaruhi tingkat yang lebih tinggi. Nah, tentu ada 2 jenis data independence, yaitu yang pertama, physical data independence, bahwa internal schema dapat diubah oleh DBI tanpa mengganggu konseptual schema. 2. Logical data independence, bahwa konseptual schema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal schema. Terus ada prinsip data independence, adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, DBA dapat mengubah isi lokasi perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. 2. Pabrik atau gen peralatan software pengolahan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu pemrograman aplikasi yang sudah ada. 3. Untuk memudahkan perkembangan program aplikasi. 4. Memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integritas data dan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. Lalu ada bahasa dalam DBMS.
DBMS adalah singkatan dari Database Management System, adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. 1. Data Sub Language. Data Sub Language adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dalam penggunaan biasanya dapat ditampilkan embedded pada bahasa tuan rumah. Dalam basis data, secara umum dikenal dua data sub language. Yang pertama A, data definition language. Bahasa digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen dan relasinya. B, data manipulation language. Bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, dan mengubah data. DML dipakai untuk operasi terhadap isi basis data. Dan ada pun dua jenis DML. Yang pertama yakni procedural DML 6, digunakan untuk mendefinisikan data dan diolah dan perintah yang akan dilaksanakan. 2. Non-procedural digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. Secara khusus menggunakan berbagai bahasa, programmer aplikasi menggunakan bahasa-bahasa seperti COBOL, Informix, dan lain yang ditampilkan pada bahasa yang dipakai dalam DBMS. Nah, adapun tugas untuk menganalisis semua bentuk akses pada basis data. Secara konsep, yang pertama, pengguna menyatakan permintaan akses menggunakan DBMS. Yang kedua, DBMS menangkap dan menginterpretasikan. C. DBMS mencari. 1. Eksternal atau conceptual mapping. 2. Conceptual schema. 3. Conceptual atau internal mapping. 4. Internal schema. D. DBMS melaksanakan operasi yang diminta terhadap basis data tersimpan. Proses 1 sampai dengan 4 dapat dilakukan secara interaktif atau dikompil dulu. Kemudian ada model data. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Nah, fungsinya yakni untuk mempresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Dan untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual, digunakan model data berbasis objek atau model data berbasis record. Yang pertama, model data berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Beberapa jenis model data berbasis objek yang umum adalah A. Entity relationship, B. Semantic, C. Fungsional, D. Object oriented. 2. Model data berbasis record. Pada model data berbasis record, basis data terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap dan dapat dibedakan dari bentuknya. Nah, ada pun 3 macam jenis model data berbasis record, yakni yang pertama A. Model data relasional, B. Model data hierarki, C. Model data jaringan. Fungsi DBMS. Layanan yang sebaiknya disediakan oleh database manajemen sistem adalah yakni yang pertama, penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data sebuah DBMS harus menyediakan kemampuan menyimpan, mengambil, dan merubah data dalam basis data. 2. Katalog yang dapat diakses pemakai. Menyediakan sebuah katalog yang berisi deskripsi item, data yang disimpan dan diakses oleh pemakai. 3. Mendukung transaksi. Menyediakan mekanisme yang akan menjamin semua perubahan yang berhubungan dengan transaksi yang sudah ada atau yang akan dibuat. 4. Melayani kontrol currency. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme yang menjamin basis data terupdate secara benar pada saat beberapa pemakai melakukan perubahan terhadap basis data yang sama secara bersamaan. Kemudian 5. Melayani recovery, menyediakan mekanisme untuk mengembalikan basis data ke keadaan sebelum terjadinya kerusakan pada basis data tersebut. 6. Melayani otorisasi. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme untuk menjamin bahwa pemakai yang berwenang saja yang dapat mengakses basis data. 7. Mendukung komunikasi data. Sebuah DBMS harus mampu terintegrasi dengan software komunikasi. 8. Melayani integrity. Sebuah DBMS bertujuan untuk menjamin semua data dalam basis data dan setiap terjadi perubahan data harus sesuai dengan aturan yang berlaku. 9. Melayani data independen. Sebuah DBMS harus berikut bisa dilihat tabel yang dari DBMS. Yang pertama ada Authorization Control Module yang memberitahu apakah pemakai mempunyai wewenang untuk melaksanakan operasi.
Kemudian ada command processor, memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sebuah operasi. Integrity checker, untuk semua operasi yang merubah basis data. Integrity checker memeriksa operasi yang diminta dan memerlukan batasan integritas. Kemudian query optimizer, modul ini menentukan strategi yang optimal untuk mengeksekusi query. Transaction manager, modul ini mengerjakan proses-proses yang dibutuhkan operasi yang diterima transaksi. Scheduler, modul ini bertanggung jawab untuk menjamin operasi secara bersamaan terhadap basis data sehingga berjalan tanpa ada masalah antara satu dengan yang lain. Kemudian recovery manager, modul ini menjamin basis data tetap konsisten walaupun terjadi kerusakan. Dan buffer manager bertanggung jawab terhadap pemindahan data antara main memory dan secondary storage seperti disk atau tab. Kemudian arsitektur DBMS multi-user. 1. Teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal seperti pada gambar di bawah ini. Di sini bisa dilihat contoh dari arsitektur DBMS multi-user. Terminal untuk pemakai berjenis DIMM yang tidak dapat berfungsi sendiri dan masing-masing dihubungkan ke komputer pusat. Dan terminal tersebut mengirimkan pesan melalui sistem kontrol 12 komunikasi pada sistem operasi ke dalam aplikasi yang bergantian menggunakan layanan DBMS. Dengan cara yang sama, pesan dikembalikan ke terminal pemakai. Arsitektur ini menempatkan beban yang besar pada komputer pusat yang tidak hanya menjalankan program aplikasi, tetapi juga harus menyelesaikan sejumlah pekerjaan pada terminal seperti format data untuk tampilan di monitor. File server. Proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN atau Local Area Network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS, meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan. Bisa dilihat dari gambarnya. Ini arsitektur file server. Nah, dengan cara ini, file server berfungsi sebagai sebuah hard disk yang digunakan secara bersamaan. Kerugian arsitektur server adalah yang pertama, terdapat lalu lintas jaringan yang besar. B. Masing-masing workstation membutuhkan kopi DBMS. C. Kontrol terhadap concurrency, recovery, dan integrity menjadi lebih kompleks karena sejumlah DBMS mengakses file secara bersamaan. Client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Sesuai dengan namanya, ada sebuah pemroses klien yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang menyediakan sumbernya. Tidak ada kebutuhan client server yang harus diletakkan pada mesin yang sama. Secara ringkas, umumnya server diletakkan pada satu sisi LAN dan klien pada sisi yang lain. Bisa dilihat pada gambar tersebut, ini merupakan arsitektur client server. Nah, dalam konteks basis data, klien mengatur interface berfungsi sebagai workstation, tempat menjalankan aplikasi basis data. Lalu klien menerima permintaan pemakai, memeriksa sintaks dan generates kebutuhan basis data dalam SQL atau bahasa yang lain, kemudian meneruskan pesan ke server. Lalu menunggu respons yang dalam bentuk respon untuk pemakai akhir. Kemudian server menerima dan memproses permintaan basis data, kemudian mengomunikasikan hasil ke klien. Proses ini melibatkan pemeriksaan autorisasi, jaminan integritas, pemeliharaan data dan dictionary, dan mengerjakan query serta proses update. Nah, selain itu juga menyediakan kontrol terhadap concurrence dan recovery. Ada beberapa keuntungan jenis arsitektur ialah yang pertama, memungkinkan akses basis data yang besar. B. Menaikkan kinerja. C. Jika klien dan server diletakkan pada komputer yang berbeda, kemudian CPU yang berbeda didapat proses aplikasi secara paralel. Hal ini mempermudah merubah mesin server jika hanya memproses basis data. D. Biaya untuk hardware dapat dikurangi. Hanya server yang membutuhkan storage dan kekuatan proses yang cukup untuk menyimpan dan mengatur basis data. Ada E. Biaya komunikasi berkurang. F. Aplikasi menyelesaikan data bagian operasi pada klien dan mengirimkan hanya bagian yang dibutuhkan untuk akses basis data melalui jaringan, menghasilkan data yang sedikit yang akan dikirim melalui jaringan. H. Meningkatkan konsistenan. I. Server dapat menangani pemeriksaan integrity sehingga batasan perlu didefinisikan dan divalidasi pada suatu tempat. Aplikasi program mengerjakan pemeriksaan sendiri. J. Map ke arsitektur open system dengan sangat alami. Berikut adalah ringkasan fungsi client server. Client yakni mengatur user interface, menerima dan memeriksa sintaks input pemakai, memproses aplikasi, generasi permintaan,
data server dan memberikan respon balik kepada pemakai. Sedangkan server ialah menerima dan memproses basis data yang diminta dari klien, memeriksa autorisasi, menjamin tidak terjadi pelanggaran terhadap integriti constraint, melakukan query atau pemrosesan update, dan memindahkan respon ke klien. Lalu memelihara data dictionary, menyediakan akses basis data secara bersamaan, dan menyediakan kontrol recovery. 4. Data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Data di dictionary biasa disebut juga dengan data metadata atau data mengenai data. Untuk mengerjakan penulisan tersebut, data dictionary menyimpan yang pertama, nama-nama pemakai yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS. B. Nama-nama data item dalam basis data. C. Data item yang dapat diakses oleh pemakai dan jenis akses yang dijalankan, misalnya seperti insert, update, delete, atau read. Sedangkan untuk memeriksa integritas data dictionary menyimpan yang pertama A. Nama-nama dan item dalam basis data. B. Jenis dan ukuran data item. C. Batasan untuk masing-masing dan data. Sistem dan data dictionary dapat dibedakan atas sistem aktif dan pasif. Sistem aktif selalu konsisten dengan struktur basis data karena secara otomatis dikerjakan oleh sistem, dan sebaliknya sistem pasif tidak konsisten terhadap perubahan basis data yang dilakukan oleh pemakai. Baik, sekianlah pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.